Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Randy Cavaleri, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, MPM 201914500957, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal yang telah saya buat dengan judul Tingkat Keuntungan Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di Masa Pandemi COVID-19. Baik, saya akan mulai presentasinya. Latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM termasuk dalam jenis usaha yang produktif yang hingga saat ini perkembangannya semakin pesat. UMKM di Indonesia mencapai 62,9 juta unit yang terdiri dari pertanian, peternakan, pengolahan, perdagangan, jasa, dan komunikasi. Perkembangan UMKM di Indonesia yang sangat pesat didukung oleh pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi yang optimal. Faktor yang menjadi penghambat berkembangnya suatu usaha, menurut Kuncoro dalam Setianto 2015 P207 menyatakan, penghambat berkembangnya usaha secara spesifik yaitu sulitnya mendapatkan peluang pasar dan memperluas pangsa pasar, sulitnya mendapatkan modal karena terbatasnya sumber modal yang memadai, kurangnya pemahaman dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia, kurangnya luas mitra kerjasama antara perusahaan, persaingan yang tidak sehat antara pengusahaan, pembinaan dan pelatihan yang dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepedulian serta kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan usaha kecil. Di tengah pesatnya perkembangan UMKM mengalami penurunan terhadap daya beli masyarakat, juga tingkat penjualan semakin berkurang. Karena adanya COVID-19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan perputaran perekonomian khususnya bagi UMKM. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa virus yang pertama kali di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019 ini ditetapkan sebagai pandemi. Berikut dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tingkat Keuntungan Penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di Masa Pandemi COVID-19. Selanjutnya diidentifikasi masalah. Yang pertama, apa yang dilakukan UMKM untuk meningkatkan keuntungan penjualan pada masa COVID-19? Yang kedua, bagaimana cara menjual UMKM agar tetap mendapatkan keuntungan di masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, bagaimana UMKM menghadapi tingkat penjualan keuntungan di masa pandemi COVID-19? Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena keterbatasan minat konsumen terhadap penjual UMKM pada masa pandemi, peneliti hanya membatasi masalah pada tingkat keuntungan UMKM pada masa pandemi. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka penulis akan merumuskan masalah, yaitu bagaimana dampak COVID-19 dalam meningkatkan keuntungan penjualan UMKM. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak COVID-19 dalam meningkatkan keuntungan penjualan UMKM. Manfaat penelitian. Dari segi teoritis, untuk membuktikan teori Schumpeter yang menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditujukan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau bahan penelitian lebih lanjut, serta menambah informasi yang berkaitan dengan UMKM apa saja yang berdampak oleh pandemi COVID-19 dan UMKM apa saja yang dapat bertahan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya dari segi praktis, dapat memberikan pengetahuan lebih berkaitan dengan dampak dari COVID-19 terhadap pendapatan UMKM dan UMKM mana saja yang bisa bertahan di masa pandemi COVID-19, serta ke depannya jika ada seseorang yang mau membuka usaha di masa pandemi, mengetahui usaha apa saja yang cocok untuk dibuat. Landasan teori pandemi COVID-19 pengertian adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Virus penyebab COVID-19 ini disebut
disebut dengan SARS-CoV-2 seperti yang sudah diketahui pada penelitian bahwa SARS dibawa atau ditransmisikan oleh luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Namun, sumber penularan COVID-19 sendiri masih belum diketahui sampai saat ini. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan. Selanjutnya ada UMKM. Pengertian UMKM adalah aktivitas bisnis yang sanggup memperluas dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat, menaruh pelayanan dan peningkatan ekonomi secara luas atau tinggi pada masyarakat, berperan pada proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Kemudian ada tujuan dan peranan UMKM. Tujuan usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah yaitu bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional. Berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya ada tantangan dan permasalahan UMKM. Sebagaimana diketahui dari berbagai studi bahwa dalam mengembangkan usahanya, UMKM menghadapi berbagai kendala, baik secara internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain aksesibilitas manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi, dan pungutan. Selanjutnya, pendapatan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global dan pendapatan UMKM di Indonesia. Sejak kemunculan di akhir tahun 2019, virus COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia. Dengan cepat penyebaran COVID-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri, mulai dari harga minyak bumi yang jatuh ke arah terendah pada 2 hari lalu. Selanjutnya, dampak pandemi COVID-19 terhadap sosial masyarakat. Efek ketakutan yang terjadi di lingkungan masyarakat menimbulkan dampak selain dari sektor ekonomi juga berdampak pada kehidupan sosial bermasyarakat. Ini disebabkan juga karena pemerintah menerapkan beberapa himbauan untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 seperti physical distancing, social distancing, dan masyarakat dianjurkan untuk di rumah atau stay at home. Selanjutnya ada penjualan. Pengertian penjualan menurut Kotler atau Irawan 2016, penjualan adalah metode yang terencana untuk memahami dan mengetahui keinginan pelanggan, sehingga produk atau jasa mudah untuk ditawarkan ke pelanggan. Kualitas produk merupakan penentu sebuah produk yang akan terjual. Semakin baik kualitas produk, maka konsumen akan semakin tertarik. Kualitas produk merupakan penentuan produk yang dipasarkan dapat diterima oleh konsumen dengan tetap menjaga kualitas bahan baku, kualitas produksi sehingga dapat menaikkan harga jual yang berdampak baik dengan adanya peningkatan pendapatan. Wirawan 2015. Selanjutnya ada tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja merupakan bagian yang berdampak pada proses produksi, di mana dalam menghasilkan proses produksi yang baik, dibutuhkan tenaga kerja yang baik pula. Menurut Supomo, Hidayah 2016, tenaga kerja merupakan golongan orang yang secara hukum mampu melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan tersebut di mana, atau bekerja dengan siapa, yang nantinya akan memperoleh upah atas pekerjaannya. Selanjutnya ada konsep modal kerja. Konsep modal kerja dibagi menjadi 3, yaitu konsep kuantitatif, merupakan konsep yang terfokus pada kuantitas dana yang ada pada aktiva lancar. Dana yang tersedia dalam aktiva lancar ini berputar untuk memenuhi kebutuhan operasi jangka pendek. Dengan demikian, konsep ini adalah keseluruhan jumlah aktiva lancar. Yang kedua, konsep kualitatif.
merupakan konsep yang berkaitan dengan jumlah hutang lancar atau hutang yang harus segera dibayar. Modal kerja sebagian aktiva lancarnya digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, tanpa melibatkan likuiditas perusahaan yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Selanjutnya ada konsep fungsional. Konsep fungsional merupakan dana yang berfungsi untuk menghasilkan pendapatan. Setiap dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan untuk periode ini dan periode yang akan datang. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, hubungan penjualan terhadap pendapatan. Menurut Maheswara 2016, penjualan adalah di mana semakin tinggi jumlah penjualan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang dirasakan dengan melihat seberapa banyak barang yang telah terjual. Yang kedua, hubungan kualitas produk terhadap pendapatan menurut Wirawan 2015. Kualitas produk merupakan suatu penentu dalam melihat tingkat kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian barang atau produk, dan jika barang atau produk yang dihasilkan baik, maka konsumen akan melakukan pembelian kembali sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ada hubungan tenaga kerja terhadap pendapatan menurut penelitian Antara 2016. Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah tenaga kerja. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Yang terakhir ada hubungan modal kerja terhadap pendapatan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniati 2014. Menyatakan bahwa modal kerja berpengaruh positif dengan signifikan terhadap pendapatan pengrajin industri kecil tempe di Desa Sambak, Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang. Hipotesis H1, kualitas produk atau X1 berpengaruh signifikan terhadap UMKM atau Y. H2, penjualan atau X2 berpengaruh signifikan terhadap UMKM atau Y. H3, tenaga kerja atau X3 berpengaruh signifikan terhadap UMKM atau Y. H4, modal kerja atau X4 berpengaruh signifikan terhadap UMKM atau Y. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data, peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, yaitu bulan Februari 2022 hingga bulan Juni 2022. Tempat penelitian. Lokasi penelitian di UKM Raka Bakery yang beralamat di Jalan Wiki Ratau nomor 132 Torongrejo, Krajan Batu, di mana UKM ini memproduksi produk roti bakery dengan cara bermacam variasi rasa. Metode penelitian. Menurut Sugiono 2016, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode ini digunakan adalah metode kuantitatif dan pendekatan asosiatif. Sugiono mengatakan 2016-29, penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang dianalisis dengan cara menghubung-hubungkan dan menganalisis pengaruh variabel bebas yang terhadap pengaruh terikat. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Subpopulasi. Sugiono mengatakan bahwa populasi merupakan suatu wilayah yang digeneralisasi dan terdiri dari objek yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan apa yang ditetapkan peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para penjual UMKM.
Sampel penelitian. Sugiono mengatakan sampel sebagai sebagian dan karakteristik yang ada pada populasi. Jadi, pengambilan sampel dapat dilakukan apabila jumlah dari objek penelitian terlalu besar untuk diteliti, sehingga perlu suatu perwakilan. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah para penjual UMKM. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, pengguna berbagai metode sangat diperlukan. Tetapi bila salah satu metode dipandang mencukupi, maka metode lain bila digunakan menjadi tidak efisien. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Merupakan gejala yang nilainya bervariasi. Gejala yang nilainya selalu tetap tidak digunakan sebagai variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel, yaitu biaya variabel, biaya tetap, harga jual, dan perencanaan laba. Dan yang terakhir ada analisis data. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa data penjualan dan pemesanan, data-data biaya, dan data harga jual. Yang pertama, mengklasifikasikan sebuah beban biaya dalam kegiatan operasional menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, menentukan break-even point. Yang ketiga, menentukan perencanaan laba, yang terdiri dari menentukan kontribusi margin, break-even point, margin of safety, operating leverage, dan target laba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.